Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Ayu di podcast seri Portugis GP. Akhirnya setelah kita sekian lama menunggu, musim 2023 akhirnya dimulai. Nah, di musim ini itu banyak format yang berubah. Jadi yang pertama itu adalah perkara sprint race. Sprint race itu jalannya hanya setengah dari full race di hari Minggu. Jadi kalau biasanya 23-25 lap untuk race hari Minggu, nah itu cuma setengahnya kalau sprint race. Itu pun artinya hanya setengah dari poin yang akan diperebutkan. Jadi memang setelah ditotal-total, poin yang diperebutkan di sprint race itu hampir sepertiga dari total poin musim ini. Jadi kalau nggak salah itu sekitar 252 untuk sprint race. Kemudian yang full race itu yang diperebutkan total poinnya 525. Pokoknya putar-putar gitulah. Jadi sekitar sepertiganya. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau di musim lalu, posisi Q2 itu ditentukan oleh FP3 di hari Sabtu pagi. Oke? Sekarang, FP3 itu adalah penggantinya FP4. Jadi, FP2 di hari Jumat sore, lu harus ngepost mati-matian di situ supaya lu lolos ke Q2. Nah, sementara Portugis GP ini kan bisa dibilang seri pertama. Jadi memang di FP1 para rider nih masih yang cari-cari feeling. Terutama para rider yang udah pindah pabrikan. Namanya juga motor baru, masih cari feeling kan. Jadi memang di FP1 mereka masih, ya let's see how it goes. Tapi di FP2 lu udah gak bisa main-main. Lu harus nge-push mati-matian. Kalau enggak lu gak lolos ke Q2. Kenapa? Karena hasil kualifikasi itu menentukan posisi starting grid di sprint race. Uniknya sprint race ini adalah balapannya cuma setengah dari full race. Jadi memang bisa dibilang sangat penting posisi start lu. Kalau di full race, lu nggak masalah lu start dari belakang. Kenapa? Karena kan balapannya sekitar 22 lap lah minimal. Lu masih punya waktu untuk ya overtaking segala macam, hemat ban. Sisa pinter-pinter lu hemat ban aja. Tapi kalau di sprint race, karena pendeknya jumlah lapnya, itu udah nggak ada strategi ban. Lu harus nge-push. Dan kalau strateginya cuma satu nge-push, ya mau nggak mau starting grid menentukan. Jadi, itulah kenapa FP2 itu sangat penting bagi para rider. Dan ya let's see, akhirnya Pol Espargaro mungkin bisa dibilang terlalu tegang. Kenapa? Karena kayak gini, FP2 kemarin itu bisa dibilang agak unik kalau menurut gue. 2 kali red flag loh, dan red flagnya itu lama. Red flag pertama lu tahu gara-gara apa? Gara-gara mati lampu. Mati lampu. Itu sampai Mata Osle bilang kayak gini, kira-kira ini dibayar nggak ya listriknya? Kenapa? Karena memang ada beberapa kasus di mana sirkuit itu nggak bayar biaya listriknya, saking mereka nggak tahu gimana caranya nagih, jadi mereka tunggu sebuah momen di mana mau nggak mau lu harus bayar listrik lu, kalau nggak orang lain komplain, jadi ya dia tunggu aja tuh. Orang sudah sibuk di sirkuit untuk nge-track, baru tuh dimatiin lampunya, ya mau nggak mau lu bayar, kalau nggak ya orang ribut di pedok, bener nggak? Jadi ya kurang lebihnya sih seperti itu. Tapi mudah-mudahan nggak bener soal mereka belum bayar listrik. Jadi memang red flag di FP2 itu lama banget. Red flag pertama itu karena mati lampu itu lama. Setelah lama kembali green flag. Nah di situ masalahnya. Kenapa? Karena ban yang tadi udah keluar sebelum red flag, mau nggak mau lu harus pasang ban baru lagi. Kenapa? Karena ban yang sudah bekas itu udah nggak bisa lu pakai untuk nge-push di green flag yang kedua. Ngerti nggak? Ditambah lagi dengan waktunya yang sempit. Jadi mau nggak mau lu harus nge-push. Nah ini yang terjadi pada Pol Espargaro. Menurutnya Hervé Charles, kira-kiranya adalah ban dia itu nggak panas. Jadi belum panas karena mereka baru keluar. Jadi memang bannya belum panas dan dia nge-push. Dan memang bisa dibilang Portimao ini agak-agak tricky sih kalau menurut gue. Tracknya. Masih ingat tahun lalu yang rider Moto2 kalau nggak salah yang crashnya berjamaah, red flag, masih ingat? Cuman gara-gara hujan di beberapa spot, itu memang udah licin banget. Itu baru hujan dikit aja loh. Jadi memang Portimao ini selain berangin juga agak tricky. Ditambah lagi gravelnya yang gede-gede batunya. Jadi memang kemarin kan di Portimao Test itu si Fabio Di Giannantonio kan sempat komplain. Itu gravelnya gede banget. Masih mending saya ketemu dengan sirkuit yang jarak pagarnya itu pendek. Masih mending. Ini gravelnya itu makan motor, dia bilang.
Karena memang waktu di tes Portimao motornya itu sisa separuh masuk di pedok, saking hancurnya. Jadi memang waktu itu papa kembar Alex Espargaro itu komplain. Dan karena 2 kali dikomplain, plus Pecco Bagnaia juga memang komplain karena tahun lalu itu saking dia sebelnya sama itu gravel, dia sampai bawa itu batunya gravel ke pedok, dia kasih sama gigi dalinya. Jadi memang ukuran normal yang sesuai aturan untuk gravel itu maksimal adalah 2 cm. Jadi kalau lebih gede dari itu mah bukan kerikil, itu namanya batu. Nah, masalahnya adalah di Portimao itu gede-gede. Jadi memang waktu itu si Alex Espargaro sudah komplain soal gravelnya. Dia bilang itu Fabio Giannantonio itu sampai pingsan waktu dia crash, yang sisa separuh motornya. Jadi dia bilang apa kabar kalau orang crash lagi di situ. Jadi oleh sirkuit gosipnya itu sudah diganti gravelnya. Loris Capirossi sebagai RD itu sudah memastikan bahwa sirkuit sudah mengganti gravel. Nah, yang dipertanyakan oleh Pecco Bagnaia adalah yang diganti di mananya. Jadi waktu Pol Espargaro crash di FP2 karena menurutnya Herr Pochalar itu karena bannya yang nggak panas, itu batunya itu kelihatan banget gede-gede di antara motornya Pol Espargaro. Jadi memang kalau menurut Herr Pochalar penyebab utamanya adalah ban yang belum panas. Dan menurut analisanya Pecco Bagnaia, gravel itu punya andil sampai motornya Pol Espargaro itu nggak berhenti di gravel tapi menyeret si Pol itu sampai ke fence, sampai ke pagar. Nah, gara-gara kejepit di pagar itu akhirnya tulang belakangnya patah, memar di paru-paru, terus rahangnya retak. Jadi barusan tadi ada di posting sama Pol Espargaro bahwa dia sudah selesai menjalani operasi rahang. Sisa tunggu pemulihan untuk dia punya patah di tulang belakang sama paru-parunya membaik lagi setelah kena memar. Jadi menurutnya Pecco Bagnaia, gravel yang katanya diganti itu terlalu sedikit dan tidak bisa menahan motor yang crash sehingga itu terbanting kenanya ke rider. Itu menurutnya Pecco Bagnaia. Kemudian di saat yang sama ketika Pol Espargaro crash itu Papa Alice juga crash, Raul Fernandez juga crash. Jadi 2 RNF ini ternyata juga crash di tikungan yang sama. Cuman beda lokasi aja. Dan hampir bersamaan jatuhnya. Cuman bedanya adalah Raul Fernandez agak soft crashnya, Oliveira high side, sementara Pol Espargaro itu yang paling parah crashnya. Jadi emang mereka barengan crashnya di situ, cuman ya beberapa milidetik lah. Gua nggak tahu apa penyebabnya mereka crashnya rame-rame di situ, tapi menurut orang-orang di pedok kemungkinan bannya yang belum panas. Jadi si Oliveira itu bisa dibilang dia dapat painkiller karena memang lagi memar-memar kakinya. Jadi ketika dia sprint race dan hari Minggu itu sebenarnya masih ada memarnya tapi pakai painkiller. Nah, sayangnya adalah hari Minggu dia kena sial lagi. Kena seruduk banteng. Jadi memang di Portugis GP ini agak-agak unik. Mungkin karena memang ini adalah race pertama. Kemudian khusus Portugal itu bannya juga beda. Jadi gini teman-teman, untuk musim ini alokasi ban belakang itu dikurangi. Jadi kalau musim lalu kita dapat 3 kompon, hard, medium, soft. Untuk musim ini cuma ada 2 kompon, entah itu hard medium atau soft medium. Dan mediumnya ini adalah karkas baru yang sedikit lebih keras dari medium tahun lalu dan sedikit lebih lembut daripada hard tahun lalu. Jadi antaranya hard dan medium tahun lalu. Kemudian khusus Portugal itu pakai ban depan khusus. Jadi memang ada 3 kompon hard, medium, soft. Bedanya adalah khusus untuk hard itu mereka pakai karkas yang tahun lalu. Jadi ban depan hard yang karkas tahun lalu. Sementara yang soft dan medium itu pakai karkas khusus untuk tahun ini. Katanya sih bakal turun lagi di Mugello. Pokoknya di sirkuit-sirkuit tertentu lah. Dan salah satunya adalah Portugal. Jadi memang agak tricky. Mungkin karena bannya juga beda. Motornya mungkin beda karena kan Pol Espargaro kemarin dari Honda pindahnya ke KTM, sementara Oliveira dan Raul Fernandez dari KTM pindahnya ke Aprilia. Jadi memang pembawanya beda. Nah, dari FP1 dan FP2 ini muncullah Q2 dan Q1. Jadi memang karena kacaunya FP2,
Itu Jordan Rakor Marc Marquez gagal lolos ke Q2. Waktu itu dia bilang ya wajar sih kita nggak lolos ke Q2 soalnya ya motornya kayak gitu aja. Ternyata dia punya strategi untuk lolos ke Q2. Jadi memang di FP3 hari Sabtu pagi, FP3 itu kan sama dengan FP4. Jadi nggak terlalu banyak tekanan untuk para rider. Jadi memang mereka harus punya strategi, harus pakai setup yang mana yang didahulukan. Jadi kan balapnya kan ada dua, satu sprint race, satu full race. Nah itu kan setupnya beda teman-teman. Kalau sprint race lebih ke setupnya kualifikasi, pokoknya lu geber aja ke sana. Sementara kalau full race itu beda lagi setupnya. Jadi memang itu pintar-pintar lu atur strategi. Nah, Q1 dimulai. Yang liciknya adalah Marc Marquez mendapatkan keuntungan dari curi kintil. Sekali sih boleh, 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai dia lolos ke Q2. Q2 dia pole position itu hasil dari mana? Ngintil. Jadi memang seluruhnya kualifikasi itu dia itu ngintil tok teman-teman. Jadi yang gua agak miris dan ironis kalau menurut gue itu adalah komentatornya MotoGP itu memuja-muji dia karena dia mencetak rekor baru dan pole position dengan motor Honda yang menurut mereka memble. Ya itu kan hasil ngintil, kecuali kalau dia flying lap sendiri itu baru wajar dipuja-puji. Ini ngintil-ngintil mulu, ya gimana ya, ibarat kata lu bagus hasil dari contekan kalau menurut gua. Jadi ya memang kelihatanlah betapa memihaknya MotoGP dan komentatornya MotoGP di sesi kualifikasi kemarin. Ya ABS sih senang-senang aja karena mereka kan memanfaatkan hore-hore comeback. Yang cukup memalukan kalau menurut gua adalah caranya Marc Marquez untuk membenarkan kelicikan dia. Jadi kalian masih ingat beberapa tahun lalu waktu itu kalau nggak salah di Mugello, Marc Marquez mengkritik Ayam Bebe Vale soal dia ngintil Pecco sama Morbi. Masih ingat? Jadi Bebe Vale itu ngintil Pecco sama Morbi. Sebenarnya sih dia nggak diuntungkan banyak. Dia cuma bisa mencetak waktu lebih baik, tapi nggak diuntungkan. Ibarat kata cetakan waktu dia itu nggak lebih baik dari Pecco dan nggak lebih baik dari Morbi. Tetapi ngintil dia itu dikritik oleh komentator MotoGP dan tentu saja oleh Marc Marquez. Waktu itu Marc Marquez bilang apa? Itu adalah contoh yang buruk untuk para rider muda di kelas Moto3 dan Moto2. Nah ternyata tahun ini dia melakukannya sendiri dan dia melakukannya berkali-kali dan nggak pilih-pilih orang. Bedanya Bebe Vale adalah dia ngintil. Kalau kalian dengar suara berisik di belakang itu artinya hujan. Lagi hujan di sini. Jadi kalau Bebe Vale itu ngintilnya pilih-pilih, dia cuma pilih sama murid-muridnya dia. Karena dia tahu murid-muridnya dia nggak bakal marah. Sementara Jordan Rakor si biang kerok ini, dia ngintil hampir semua. Dia ngintil sama adeknya. Kalau menurut gue itu perlu agak-agak diperhatikan. Kenapa? Karena ada potensi mengkhianat nih. Kita kan nggak tahu apakah adeknya ikhlas atau nggak dikintil kayak gitu. Sementara adeknya udah pakai motor cepat sekarang, udah pakai Ducati GP22 yang udah full develop. Itu sih sebenarnya mungkin menurut gue ya masih masuk di akal lah. Mereka kan kakak adik jadi wajar minta bantu. Nah yang masalah adalah dia ngintil sama Mir, dia ngintil sama Quartararo, dia ngintil sama siapa lagi ya? Banyak kayaknya, gue lupa, kayaknya sama si Zarco apa Martin ya. Pokoknya semuanya dikintil dan dengan itu dia berhasil memperoleh pole position dan cetak rekor di kualifikasi. Jadi memang kalau menurut gue itu agak-agak ironis kalau lu mau puja-puji. Jadi waktu itu kalau kalian baca postingan gue bilang feeling gue ini kayaknya bakal ada yang kena santan instan nih. Kenapa? Karena nggak semua rider yang dia kintil itu ikhlas dikintil. Kenapa? Karena dia nggak pilih-pilih. Kalau dia cuma ngintil sama adeknya ya mungkin adeknya ikhlas. Lah dia ngintilnya sama orang yang setengah mati. Lu bayangkan dia ngintilnya Quartararo coba. Quartararo yang lagi setengah mati sama motornya kayak gitu dikintil kayak gitu kan agak-agak kurang ajar sih kalau menurut gua. Sama juga sama Mir. Mir lagi setengah mati dalam proses adaptasi dia kintil dan dia ambil untung banyak dari yang dia kintil. Dia akhirnya cetak waktu jauh lebih cepat daripada yang dia kintil. Nah itu yang menurut gua
ada jadi bahan gak ikhlas untuk para rider. Gua sendiri juga gak ikhlas. Kenapa? Karena lu mengambil keuntungan terlalu banyak dari korban lu. Bedanya Bebe Vale, dia ngintil itu nggak pernah berhasil mencetak waktu lebih baik daripada yang dia kintil, daripada Peko. Karena makanya Peko itu nggak pernah komplain kalau dikintil sama Bebe Vale, karena ujung-ujungnya juga tetap cetakan waktu dia lebih baik daripada Bebe Vale. Dia nggak perlu khawatir. Tapi yang satu ini memang selalu mengambil keuntungan. Ini sudah pernah gue bahas dari 2 tahun lalu. Dia selalu mengambil keuntungan dari kintil-kintilnya. Tapi 2 tahun lalu orang masih oke lah, lu nggak apa-apa ngintil. Kenapa? Karena kan lengannya lagi sakit. Jadi memang dia butuh sebuah dalam tanda kutip keringanan supaya bahunya itu nggak terlalu berat dalam ngegas. Jadi ya dia mau nggak mau harus ngintil. Itu masih bisa dimaklumi. Nah masalahnya sekarang kan bahunya udah sembuh total. Bener? Jadi sebenarnya lu nggak punya alasan lagi untuk ngintil. Nah yang dia bilang itu apa? Saya tahu ini kurang sopan, tapi saya harus survive. Saya harus bertahan hidup, dan inilah cara saya untuk survive. Caranya adalah ngintil orang. Kenapa? Karena motor saya ini nggak bisa dipakai flying lap sendiri. Paketnya memang nggak bisa dipakai untuk mencetak waktu yang terbaik kalau sendirian. Jadi saya cuma bisa ngintil. Itu kan sedikit menurut gua ya, terlalu pembenaran. Kenapa? Karena motor lain juga sama lambatnya dengan motor lu, tapi mereka nggak perlu ngintil, mereka nggak mau ngintil, ada harga diri. Lah lu, notabene juara dunia 8 kali, pakai alasan seperti itu. Dan yang paling ironis lagi menurut gua adalah dia memberikan saran yang sama untuk para Honda yang lain. Jadi dia bilang kayak gini, saya nggak tahu posisi Honda yang lain itu bagaimana, tetapi itulah motor yang kalian dapatkan. Kalian harus punya cara, gimana caranya mencetak waktu sebaik mungkin dengan paket yang kalian punya. Jadi ibarat kata dia bilang, ya lu ngintil kalau mau cepat kayak gua. Ibarat katanya sih seperti itu. Tapi gua rasa para ex Suzuki ini mungkin juga malu lihat dia. Maksudnya serendah itukah kita harus memaksakan performa motor sampai harus ngintil-ngintil nggak berhenti? Kalau ngintilnya sekali 2 kali mah mending, ini kalau ngintil-ngintil mulu kan aduh gimana ya. Makanya gue bilang ini kayaknya bakal ada yang kena santan instan lagi nih. Nah kita pindah ke sprint race. Untuk pertama kalinya sprint race diadakan. Selama ini kan kita nggak pernah punya format sprint race nih. Jadi memang Peko Bagnaia tercatat sebagai rider pertama yang memenangkan sprint race. Jadi kayak gini teman-teman, rekor yang dibuat di sprint race itu tidak akan diakui di statistik. Karena dia akan punya statistik sendiri khusus sprint race. Jadi kalau memang cetakan lap lu, waktu lapnya lebih bagus daripada waktu race full, itu nggak akan diakui. Kenapa? Karena MotoGP hanya akan mengakui catatan lap yang dibuat di full race. Kalau sprint race ya sprint race. Kenapa? Karena memang setupnya beda. Oke? Jadi ya kita bisa lihatlah seperti apa sprint race kemarin. Kalau gue bilang itu memang ala-ala single bacok, lu memang mau nggak mau harus ngegas. Dan itulah kenapa Luca Marini lolos penalti ketika dia menyeret Enea Bastianini, yang akhirnya harus absen sampai di Argentina. Jadi nanti kemungkinan dia baru bisa turun track di Austin, America's GP, karena patah bahu. Kenapa Marini lolos penalti? Nah ini yang membedakan antara Marini dengan Joan Mir. Jadi Marini itu dia crash, memang nggak ada kontak dengan Enea Bastianini. Jadi memang waktu itu si Marini itu memang menikung, niatnya memang mau menyalip, tapi dia agak jauh dari Enea. Jadi dia sudah terlanjur jatuh, baru nyenggol Enea Bastianini. Oke? Nggak ada kontak yang memang ibarat kata lu lagi saingan di situ, enggak. Sementara Joan Mir sama Quartararo, itu Quartararo lagi rebah mau nikung, si Joan Mir masuk dan itu nyenggol si Quartararo, dan mau nggak mau Quartararo harus menegakkan motornya dan tercecer ke belakang. Kenapa? Karena dia kalau nggak melepas remnya mau nggak mau dia crash. Jadi dia memang harus keluar sebentar lalu tercecer ke belakang baru bisa gabung lagi. Nah itulah kenapa Joan Mir dapat long lap penalti sementara Luca Marini enggak. Karena memang beda case-nya. Nah, dari sprint race kemarin kita bisa melihat bahwa Jordan Rakor, Marc Marquez itu memang
motornya itu bukan dalam posisi yang bisa untuk menyalip atau mengejar motor lain, enggak. Tapi dia menggunakan strategi membuat atau menunggu lawannya di depan itu melakukan kesalahan, baru dia memanfaatkan keadaan. Jadi ketika Miller sama Oliveira, kalau nggak salah ya, lagi ribut di depan, akhirnya melakukan kesalahan, melebar, si Marc Marquez masuk. Karena memang cuma itu yang bisa dia lakukan, kan motornya itu memang bukan dalam posisi yang bisa untuk menyalip head to head. Jadi yang bisa dia lakukan adalah ngintil, menunggu sampai rider di depannya itu membuat kesalahan, melebar. Nah ini yang menjadi poin kalau menurut gua kesalahan dia di full race kemarin. Jadi begini pembelaannya Marc Marquez. Saya itu punya masalah dengan motor saya. Ketika saya menikung, itu ban depan saya terkunci. Karena ngelok, mau nggak mau saya harus rilis remnya. Karena saya nggak bisa ngerem, jadinya motor lajunya nggak terkendali. Ibarat kata ya tanpa rem. Jadi memang kalau lu mau lihat telemetrinya itu nggak bakal ada catatan bahwa dia ngerem. Karena memang dia bilang dia rilis rem, karena dia merasa bannya ngelok, jadi dia nggak bisa ngerem. Itulah kenapa dia nyundul Jorge Martin. Jorge Martin karena tersundul, mau nggak mau dia lari keluar. Oke? Ini yang gue bilang, strateginya Marc Marquez adalah membuat rider di depannya itu melakukan kesalahan lalu dia memanfaatkan. Kenapa? Karena memang posisi motornya itu tidak dalam posisi bisa bersaing untuk head to head. Jadi yang dia bisa lakukan adalah menunggu atau membuat rider di depannya itu melakukan kesalahan, dan itu yang dia lakukan kepada Martin. Jadi dia sundul si Martin, Martin keluar, dia masuk di dalam tanpa ngerem. Kenapa? Karena dia menjaga kecepatan tikungannya. Hal yang tidak dia duga adalah tiba-tiba Papa Alice, Oliveira itu nutup tikungan di depan. Sementara dia udah nggak sempat ngerem. Jadi memang kalau mau dibilang telemetri apakah dia ngerem atau enggak, pasti nggak akan ketahuan. Karena dia pasti nggak ngerem. Itulah kenapa dia bilang remnya rusak. Yang menjadi poin gue dan Oliveira itu adalah dia bilang kayak gini, alasan dia. Sepanjang akhir pekan itu memang rem saya sudah bermasalah, tapi saya berhasil mengendalikannya. Jadi secara nggak langsung dia bilang remnya itu sudah bermasalah sejak hari Jumat. Bener? Dan dia berhasil mencetak kualifikasi dengan kondisi rem yang rusak itu. Kenapa? Karena memang niatnya sebenarnya nggak mau ngerem. Karena itu yang dia butuhkan untuk slipstreaming. Nah, perkara rem rusak itu Oliveira-nya bilangnya kayak gini. Kalau lu sudah tahu rem lu rusak, ya mestinya lu jangan late braking. Lu mestinya ngerem dari awal, lebih cepat. Kenapa? Karena lu tahu sepanjang akhir pekan rem lu udah rusak. Jadi lu mestinya sudah ngitung. Karena rem gua rusak, jadi mestinya gua ngerem lebih awal. Karena waktu itu Marc Marquez bilang kayak gini, itu pengaruh karena kita late braking. Sudah saya late braking, remnya rusak, jadinya nyeruduk. Jadi Oliveira bilang, ya mestinya lu ngeremnya lebih awal, Malih. Ya kalau menurut gue sih mestinya lu perbaiki rem lu. Lu udah tahu kan dari kemarin-kemarin itu rem lu masalah. Ya masa buat race hari Minggu remnya lu nggak perbaiki? Bener nggak sih? Jadi memang sengaja itu rem dibiarin rusak. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari strategi. Gue sendiri sebenarnya nggak yakin itu remnya rusak. Dia sebenarnya nggak mau ngerem aja. Dia sebenarnya nggak mau ngerem aja sebenarnya, cuman mau nyundul si Jorge Martin biar Jorge Martin keluar jalur dan dia masuk lewat dalam. Dia cuman mau mencuri kesempatan. Yang dia nggak expect itu adalah Papa Alice tiba-tiba nongol di depan. Jadi sebenarnya dia nggak mau ngerem. Jadi gue tuh sebenarnya ragu bahwa remnya rusak. Apalagi dia terlalu mengada-ngada. Dia bilang, oh itu rusak memang sepanjang akhir pekan. Ya berarti lu mestinya perbaiki itu rem lu. Ini kan race Minggu. Kalau nggak bagus rem lu, ya itu akan berabe. Lu pakai nge-race. Bener nggak? Bener? Jadi memang ini alasan yang terlalu mengada-ngada. Makanya Bebe Vale bilang, dia itu buat-buat alasan aja. Karena dia nggak mau merasa disalahkan. Jadi dia alasan, 1, rem saya rusak. 2, saya tetap late braking. Dan 3, karena rem rusak dan saya late braking, akhirnya saya kebablasan. Nabraklah Oliveira. Saya sama sekali tidak berniat menyalip.
Memang dia tidak berniat menyalip, karena dia hanya membutuhkan kesalahan saingannya yang di depan. Dia nggak bakal nyalip, karena memang Hondanya itu nggak punya kemampuan untuk menyalip. Kemampuan yang dia punya itu adalah memanfaatkan kesalahan rider di depan dia, dan itu yang dia lakukan kepada Jorge Martin. Masalahnya yang tidak dia duga adalah Papa Alice tiba-tiba menutup tikungan di depan dari arahnya Jorge Martin. Kalau kalian lihat dashboardnya Marc Marquez, itu kelihatan bahwa Papa Alice itu muncul dari luar. Jadi memang nggak ada waktu untuk bereaksi dia mau ngerem, karena udah terlanjur rebah motornya, udah nggak bisa direm. Dan memang tujuannya adalah nggak ngerem, karena dia menjaga kecepatan tikungan sebenarnya. Kemudian keanehan lain yang gue rasa agak-agak ganjil adalah kenapa tiba-tiba telapak tangannya patah. Kalau gue ulang-ulang video crashnya, itu nggak ada kemungkinan dia bisa patah telapak tangan di jempol. Kenapa? Karena dia jatuh itu dengan kelingking duluan, bukan dengan jempol duluan. Ngerti nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, waktu dia keluar dari pedok mau ke pedoknya RNF, kan dia tuh mengajukan apa sih, kayak minta maaf gitu sama fans di tribun. Itu tangannya nggak kenapa-kenapa sih kalau menurut gua. Kenapa tiba-tiba di akhir race ketika dia mau keluar dari sirkuit itu tangan udah diperban? Jadi menurut gua ini ceritanya dapat dari mana? Karena posisinya dia crash itu kelingkingnya yang duluan, tangan bagian luar. Jadi dari mana ceritanya patah di jempol? Jadi kalau kalian lihat bagian patahnya itu sebenarnya, tahu nggak yang di ibu jari, telapak tangan di bawahnya ibu jari. Nah itu tulang yang patah itu di situ. Jadi menurut gue itu patahnya gimana cerita? Gue sebenarnya agak-agak, semoga gue salah ya, ada suatu kejadian di dalam garasinya Marc Marquez yang bikin dia menderita patah tulang itu. Di luar dari crash dia. Kenapa? Karena dia crash pakai glove juga. Kalaupun mau patah, banternya itu telapak tangan di kelingking atau jarinya yang patah. Tapi kalau dia patah telapak tangannya di jempol, itu gue bingung dari mana ceritanya patahnya di situ. Karena posisi dia crash nggak seperti itu. Gimana cerita? Coba lu pikir, kalau lu crash terus bisa patah di situ, gimana modelnya crash sih? Jadi kalau menurut gue, ada sesuatu yang terjadi di garasinya dia, oke, yang kita nggak lihat setelah dia minta maaf ke pedoknya RNF. Semoga gue salah. Karena waktu dia minta maaf sama Dato R, itu tangan dia nggak kenapa-kenapa. Kita bisa melihat dengan jelas. Tapi begitu dia keluar dari sirkuit, mau pulang, itu sudah dibebat. Jadi yang gue pertanyakan, ini tangan kapan patahnya? Nah, yang jadi perhatian lain adalah lambatnya RD memberikan pengumuman soal penalti. Jadi kalau kalian punya Twitter, ini yang belum punya Twitter, coba kalian bikin Twitter, terus kalian bisa follow @mbakyu aja. Kalau kalian memang warga Twitter, kalian pasti tahu betapa ributnya para fans soal penalti. Kenapa? Karena memang lama banget baru muncul itu penalti. Itu pun penalti pengumumannya setelah dunia Twitter itu ribut dengan pernyataan Valentino Rossi, ayang bebe Valentino Rossi di podcast soal jawaban dia mengenai tudingan di dokumenter All In. Jadi memang gini, kalau kalian lihat postingan gua, itu beberapa hari sebelum Portugis GP, kalau nggak salah hari Selasa apa hari Rabu, itu gua posting soal Bebe Vale punya jawaban mengenai tudingan merasa tidak dihargai dari Marc Marquez. Jadi Marc Marquez bilang, kalau kalian masih ingat di seri Portimao Test kalau nggak salah, itu kan Marc Marquez-nya bilang kayak gini, saya merasa wajar Valentino Rossi tidak jurdun. Kenapa? Karena dia rider yang tidak menghargai saya. Dan kalau dia tidak menghargai saya, untuk apa saya mempermudah dia di Valencia? Jadi yang Bebe Vale kemarin menjawab. Kalau kalian mau lihat video versi bahasa Inggrisnya, nanti gue coba posting. Semoga masih ada. Tapi kalau kalian sudah ngintil gue di Twitter, kalian pasti lihat postingan sesudah race. Jadi kalau kalian lihat postingan hari Minggu setelah race itu ada gue posting. Kayaknya gue pin sih, masih gue pin di Twitter. Tapi nanti gue coba masukin di YouTube videonya.
tu comunque ti fermi con la moto, cosa c'hai dentro di tutto? Cioè, Guarda, allora, intanto con Marquez è stato totalmente diverso, perché lì non è stata più una rivalità sportiva in pista, ma lui a un certo punto, dopo che c'è stata la Chiaro. rivalità in pista, eccetera, eccetera, lui a un certo punto ha deciso di farmi perdere il mondiale a me, facendo vincere un altro che però non era neanche il suo compagno di squadra, anzi era il mio compagno di Sì, squadra. pensa a te. E inventando delle scuse, dicendo che io gli avevo fatto qualcosa, ma Sì. solo semplicemente perché comunque io per lui ero quello da distruggere, il mito da distruggere per diventare lui al posto mio, Ok. capito? Però è una cosa che non si è vista mai, che un pilota, soprattutto un campione, corre per far vincere un altro. Cioè, nello sport professionistico non si è mai visto. Neanche tra compagni di squadra. Cioè, è una cosa assurda. E quello è stato brutto, è stato un momento bruttissimo, perché non mi ha dato la possibilità di giocarmi la sfida con Lorenzo in un anno stellare, e un anno che sarei potuto diventare 10 volte campione Sì. del mondo, quindi come un po' mettere la ciliegina sulla torta, no? No, guarda, è chiaro. E però non aver avuto la possibilità di giocarmela e magari perderlo, sarei stato molto arrabbiato, ma in un altro modo. Ma così proprio è stata una grandissima ingiustizia, una macchia che non mi andrà mai via. Anche perché se io penso a quelle ultime 3 gare del 2015 adesso, ho esattamente la stessa sensazione di quando ho tagliato il traguardo nel 2015, quindi sono passati 8 anni. Quindi una ferita veramente molto profonda, e che ci penso anche troppo. Dopo Sì. fortunatamente ho fatto tantissime altre cose che mi rendono felice della mia carriera, ma quella Te brutta, vedi tutto. brutta, Ma sì. è anche Grande per questo- peccato. Sarebbe stato secondo me una grande battaglia con Lorenzo alla fine, avrei Chiaro. potuto vincere io, avrebbe potuto vincere lui, ma era stato un anno stupendo. Ma poi è stata una cosa annunciata. Sì. Cioè si sapeva che lui Che faceva sarebbe così, finita così. ma l'organizzazione non è riuscita a controllarlo, ecco. E Però lì in quel avrebbero caso, secondo potuto te- fare molto meglio. Jadi Bebe Vale itu bilangnya kayak gini. Faktanya adalah baru kali ini ada juara dunia yang membantu rider lain yang bukan satu pabrikannya dan bukan teman satu timnya. Faktanya adalah Lorenzo itu adalah teman satu tim saya. Tapi kenapa dia yang bantu? Itu yang pertama. Kemudian Bebe Vale juga bilang yang kedua. Dia mencari-cari alasan soal saya menendang dia. Padahal saya tidak menendang dia. Dia yang mengganggu saya duluan, dan ketika saya menahan dia merasa saya menendang. Padahal saya tidak pernah menendang. Yang ketiga, Bebe Vale bilang kayak gini. Yang saya agak ironisnya adalah RD dalam tanda kutip Dorna tidak melakukan pengecekan atas laporan dia yang merasa ditendang. Padahal kamera itu banyak. Tapi RD justru menghukum saya tanpa melakukan pengecekan apakah benar saya menendang atau apa yang terjadi. Enggak. Tiba-tiba saja ujuk-ujuk saya dihukum. Dan dia, Marc Marquez ini, membuat saya kehilangan kesempatan untuk bersaing dengan Jorge Lorenzo memperebutkan gelar juara dunia. Faktanya saya tidak pernah menendang. Jadi waktu itu saya sampai bertanya kepada RD dan kepada dia, apakah memuaskan untuk kamu menjatuhkan diri sendiri demi menggagalkan gelar saya? Waktu itu Marc Marquez hanya menatap saya. Jadi memang gue pernah bilang, dari berapa tahun lalu ya gue bilang, Marc Marquez itu jatuh sendiri. Kenapa? Karena dia kaget lihat kakinya Bebe Vale, tapi Bebe Vale nggak pernah nendang. Bebe Vale itu hanya menggerakkan kakinya karena dia mau nikung, karena udah terlanjur mau masuk tikungan, sementara dia udah terlanjur noleh ke, ada Marc Marquez, dan dilihat udah tikungan, jadi dia harus merebahkan motornya, jadi dia mengangkat kakinya untuk memindahkan balance motornya, untuk masuk ke tikungan. Nah itu yang dianggap menendang oleh Marc Marquez. Dan Marc Marquez merasa dia disudutkan di situ. Lah, kan posisinya dia ada di bagian luar tikungan, jadi memang yang merasa disudutkan itu mestinya Bebe Vale. Kenapa? Karena dia ada di bagian dalam tikungan, sementara Marc Marquez ada di luar. Jadi memang agak aneh waktu Marc Marquez bilang dia merasa disudutkan, kemudian dia merasa ditendang. Karena Bebe Vale bilang, itu jauh kalau mau dibilang nendang. Jadi memang sebenarnya dia itu kaget, lalu dia ngerem tiba-tiba. Makanya Honda kemarin bilang,
kakinya itu nyangkut di stang rem. Kenapa? Karena telemetrinya berkata bahwa ada pengereman tiba-tiba, rem kaget. Itulah kenapa dia crash. Tapi karena tidak bisa dibuktikan bahwa itu kaki yang mengerem, yang nggak pernah dimunculin itu telemetri. Jadi kalau ada ngerem di situ ya cuman dia yang ngerem lah. Nggak mungkin motor dengan kecepatan 100 km per jam lebih ditendang bisa-bisa jatuh. Jadi penggalan video itu yang rame beredar di Twitter dan akhirnya sibuk di-report sama ABR. Kenapa? Karena itu bisa dibilang membawa presiden buruk sih. Sudah dia disudutkan oleh publik Portugal, karena Oliveira kan radar akam sih. Kalian bisa lihat betapa kesalnya fans di tribun ketika Oliveira crash. Ditambah lagi waktu itu Oliveira memang agak-agak, mau dibilang nggak sadar sih nggak juga, cuman agak shock kelihatan. Jadi memang publik Portugal itu marah banget sama Marc Marquez. Jadi sudah publik Portugal marah, ditambah dengan ada lagi namanya Valentino Rossi diseret-seret, akhirnya ABR itu nggak punya cara lain selain mereport. Gue tuh sebenarnya agak-agak curiga ada manajer barunya di belakang semua itu sih, tapi ya semoga gue salah. Jadi setelah gelombang protes soal kenapa ini nggak juga di penalti, akhirnya RD menurunkan penalti. Waktu itu penaltinya bunyinya adalah dia akan mendapat double long lap penalti untuk dilakukan di Argentina GP. Waktu itu belum ketahuan bahwa dia bakal absen. Nah, kemarin muncullah itu breaking news bahwa dia akan absen di Argentina karena operasi patah tulang telapak tangan, lagi pasang baut 2 biji, jadi dia nggak bakal hadir di Argentina. Nah, ini yang sepanjang 24 jam jadi perdebatan. Kenapa? Karena di suratnya itu cuma ditulis penalti harus dilakukan di Argentina. Nah, pertanyaannya adalah kalau orang yang nggak hadir di Argentina berarti nggak ada penalti dong. Logikanya ya, kalau lu punya bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya berarti kalau bukan di Argentina, lu nggak perlu jalankan penalti, bener? Jadi memang itu yang jadi perdebatan. Itu saking jadi berdebatnya, itu Massimo Rivola bilang kayak gini, kalau sampai dia nggak dapat penalti meskipun dia nggak hadir di Argentina, itu Aprilia bakal ribut sama RD. Karena memang sejak hari Minggu, Rivola itu udah ribut minta penalti. Ditambah lagi dengan Oliveira nggak bisa hadir di Argentina, saking banyaknya memar dia, karena memar dari high side yang sama Pol Espargaro, ditambah lagi dia diseruduk di full race. Jadi ya memang katanya sih itu badannya bengkak-bengkak, terutama yang sebelah kanan, karena memang cuma sebelah kanan yang... Jadi waktu di FP2 itu dia high side, bagian kanannya itu yang terbentur pahanya kalau nggak salah. Kalau kalian baca postingan gue, paha kanannya itu memar. Nah waktu dia ditabrak lagi di hari Minggu, itu tambah banyak memarnya. Memang nggak ada yang patah, tapi memar-memarnya itu sakit luar biasa. Nah sementara jeda antara Argentina GP dengan Portugis GP itu cuma 1 minggu. Hari Rabu dia harus sudah standby di Termas. Jadi memang nggak bisa bernapas, makanya dia absen di Argentina karena memang nggak bisa, masih bengkak banget. Jadi si Jorge Martin itu saking emosinya, itu dia bilang kayak gini, dia itu semestinya dihukum lebih berat. Kenapa? Karena selalu dia yang bikin masalah dengan saya. Ini bukan pertama kalinya saya disenggol sama dia. Karena gara-gara dia nyenggol, itu ankle saya itu sakit. Sudah saya tercecer, ankle saya sakit, jadinya saya susah buat comeback. Jadi memang harus ada yang hukum dia. Sementara papa kembar itu lebih marah lagi. Dia bilang itu paling enggak mestinya dia itu didiskualifikasi 1 race. Karena memang Aprilia secara pabrikan adalah bisa gue bilang emosi banget sama Marc Marquez. Papa kembar itu memang punya masalah dengan Marc Marquez udah dari setahun 2 tahun lalu. Waktu dia dikintil-kintil. Kayaknya dari tahun lalu deh ya. Pokoknya memang papa kembar tuh yang emosi soal dia ngintil. Tapi waktu itu dia diserang sama ABR. Karena memang papa kembar waktu Aprilia belum jadi motor apa-apa memang hobinya ngintil. Cuman bedanya adalah Aprilia dan para Ducati yang masih memble-memble dulu-dulu itu nggak pernah punya keuntungan yang terlalu besar dari ngintilnya. Ya mereka memang bisa membuat waktu lebih cepat. Tetapi
tidak lebih unggul dari yang dikintil. Nah, itu pembedanya dengan Marc Marquez. Jadi memang Aprilia ini yang emosi. Itu Rivolo tuh sampai bilang, kami memang sempat membicarakan dia dari tadi pagi. Karena memang ini rider terlalu banyak dibiarkan. Jadi harus ada yang menghukum dia. Kalau dia nggak dihukum, orang lain akan benar-benar terluka. Ibarat kata, seseorang akan mati. Itu kalau mau ibarat kata kasarnya ya. Tapi dia cuma bilang, akan ada orang yang benar-benar terluka kalau dia nggak dikontrol. Jadi memang Bebe Vale di podcastnya itu dia bilang, Dorna nggak bisa mengendalikan Marc Marquez. Kalau dia bisa dikontrol atau dicek kebenarannya, itu pasti akan ketahuan. Kemudian juga buat yang bertanya soal santan instan, apakah breaking news ini adalah breaking news terakhir? Menurut gue sih belum. Jadi gini, santan instan yang di Portugis GP ini, itu adalah santan instan karena dia punya dosa di kualifikasi. Ngintil-ngintil terus. Sudah ngintil-ngintil nggak pernah bersalah pula. Tapi kalau soal dia punya koar-koar di dokumenter All In, itu beda lagi. Kalau menurut gue itu belum. Jadi kita lihat nanti, masih akan ada breaking news yang muncul. Kalau menurut gue, dan semoga gue salah. Jadi kalau ada yang tanya, santan instan apa yang layak untuk dia terkait dengan dokumenter All In? Kalau menurut gue ya, itu adalah breaking news. Dia pensi, tetapi pensinya itu bukan dengan lu bakal dipuja-puja atau lu bakal dihormati, tetapi lu pensi dengan diantar oleh cacian dan kebencian. Jadi kalau menurut gua memang somehow manajer barunya Marc Marquez kali ini menurut gua salah strategi. Entah dia tidak bisa mengendalikan Marc Marquez atau bagaimana. Gue sendiri merasa strategi ngintilnya kemarin itu muncul dari si manajer. Karena kalau Alsamora itu nggak bakal kasih itu ide. Gak bakal, karena Alsamora itu kan mantan pembalap, dia tahu etika balapan itu seperti apa. Jadi kalau menurut gue, ide untuk ngintil-ngintil itu, yang gak ada harga diri itu muncul dari manajernya. Tetapi, yang dia gagal adalah pasca dia nyeruduk Oliveira. Itu memang bisa dibilang semua image yang berusaha dibangun, mulai dari dokumenter All In dan segala macam, itu runtuh seketika ketika dia menabrak Oliveira. Jadi kalau ada yang tanya santan instan apa yang layak untuk dia setelah keluar-keluarnya di dokumenter All In, kalau menurut gue santan instan yang layak untuk dia adalah breaking news pensiun dini tetapi dengan diantar oleh cacian dan kebencian. Semoga gue salah dan semoga gak terjadi. Karena kasihan juga kalau sampai begitu. Lu bayangkan bedanya yang pensi kemarin-kemarin, Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, bahkan Jorge Lorenzo pun ketika dia pensiun, ya nggak dicaci maki juga. Bebe Vale malah pensiun diantar dan penghormatan kan. Jadi ya semoga nggak sampai dia pensiun diantar dengan caci maki dan kebencian. Kenapa? Karena kemarin itu mulai terbentuk kebencian. Sebenarnya kebencian itu bukan cuma dari Fumi masalahnya. Kebencian itu muncul dari siapapun yang mencintai MotoGP lebih daripada seorang Marc Marquez. Jadi kalau ada yang bilang, oh dia adalah hatersnya Marc Marquez, enggak. Tapi kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang mencintai MotoGP sebagai balapan yang sportif lebih daripada Marc Marquez sebagai ikan hiu. Jadi kalau ABR menuduh ada Fumi di balik semua itu, no. Di balik gelombang protes itu, yang paling pertama banyak protes itu adalah fansnya Portugal, kemudian fansnya Aprilia yang ada di Italia, baru Fumi. Fumi sisa segelintir aja sih, karena nggak banyak fansnya Bebe Vale sekarang yang bertahan nonton MotoGP. Mereka udah nggak terlalu tertarik sih sebenarnya sekarang. Jadi memang kalau mau menuding Fumi ada di balik gelombang protes soal kenapa Marc Marquez lambat banget di penalti, itu gua rasa nggak tepat. Nah, karena dia absen di Argentina dan di sanksinya itu tertulis bahwa itu hanya berlaku di Argentina, nah itu akhirnya jadi perkara. Baru tadi muncul pengumuman baru bahwa Marc Marquez akan tetap membayar penaltinya dimanapun dia dinyatakan fit to race. Jadi kalau misalnya dia akan turun di Austin, ya berarti di Austin dia akan bayar penaltinya. Kalau enggak ya pokoknya kapan dia dinyatakan fit to race aja lah.
Katanya sih dia bakal turun di kota, tapi kalau nggak turun di kota ya berarti di race berikutnya, pokoknya kapan dia turun ya itu harus dia bayar double long lap penaltinya. Itu baru dikoreksi oleh RD tadi. Setelah kita ribut-ribut dan di follow itu sampai bilang, oh itu RD kalau sampai dikasih biar, itu perang sama Aprilia tuh. Saking emosinya. Nah, bicara soal rider-rider kesayangan dalam tanda kutip RD, Papa Kembar tuh sempat mempertanyakan soal Binder. Jadi Binder itu sempat menyenggol dia di hari Minggu kemarin. Tapi kembali lagi Binder lolos penalti. Jadi masih ingat zaman-zaman dulu Binder masih tukang nyenggol-nyenggol, entah nyenggol Bebe Vale lah, nyenggol siapa lah, ada aja yang dia seruduk gitu kan. Tapi dia jarang banget kena penalti. Jadi kemarin juga itu yang dipertanyakan oleh Papa Kembar, kok Binder nggak kena penalti sementara Johan Mir kena. Ya kalau menurut gue sih dalam tanda kutip itu adalah kemungkinan itu karena mereka adalah ridernya Red Bull. Semoga gue salah. Karena mereka adalah ridernya Red Bull dan Red Bull adalah salah satu sponsor besar. Jadi ya kalau menurut gue selain Marcus Brothers, Brad Binder adalah rider yang memang paling jarang kena penalti apapun yang dilakukan di track. Jadi memang Papa Kembar tuh agak-agak concern, ini kenapa sih RD satu di penalti satu kagak, sedangkan Mark Marquez aja di penalti ringan banget, mestinya dia itu di penalti di satu race, bukan cuman double long lap penalti, itu ringan amat. Tapi ya who knows lah. Gosip berhembus sepoi-sepoi terbarunya adalah Komisi Keselamatan itu akan mengadakan pertemuan pribadi yang sifatnya rahasia dan tertutup di Argentina. Katanya sih lokasinya itu ada di luar sirkuit Termas. Saking rahasia dan pribadinya dan tertutupnya. Dan itu akan dipimpin oleh Papa Kembar selaku wakil ketua geng. Karena kalian tahu ketua geng siapa? Marc Marquez. Dan sprint race itu kemarin dibuat atas persetujuan Marc Marquez selaku ketua geng. Dan karena dia sudah setuju, rider lain nggak ditanya. Akhirnya itu yang menjadi bahan keberatan oleh para rider soal sprint race. Nah ini yang mereka mau bicarakan di Komisi Keselamatan khusus di Termas. Jadi mereka akan membuat tertutup di mana Dorna dan segala macamnya nggak hadir, cuman mereka-mereka doang. Itu untuk membahas soal sprint race dan segala macam, terutama soal sprint race. Jadi yang benar-benar nggak setuju sprint race itu adalah Papa Kembar, kemudian Snack Taro. Jadi Papa Kembar tuh bilang, kita itu udah kayak gladiator yang senang penonton, yang senang penyelenggara, sementara gladiatornya ya dipaksa mau nggak mau demi show. Ya berdarah-berdarah, mati-mati. Sementara Quartararo bilangnya kayak gini, kami itu nggak punya apa-apa, nggak ada kaitannya dengan sprint race. Kenapa? Karena yang memutuskan Dorna. Adakah mereka tanya kami? Enggak. Jadi ya kalau mau kita komplain soal apa pencegahan untuk sprint race di Komisi Keselamatan ya percuma. Karena yang memutuskan ya Dorna lagi. Sementara Pecco Bagnaia itu ya setuju nggak setuju sih dia. Kenapa? Karena dia kan menang 2 kali. Jadi ya memang dia belum ada sisi negatifnya karena dia menang tok. Yang nggak setuju itu biasanya yang nggak menang seperti Snack Taro. Jadi si Pecco Bagnaia bilang itu memang udah kayak hutan, kayak jungle. It feels like a jungle. Kenapa? Karena memang kalau di sprint race lu harus buru-buru di tikungan pertama. Ya yang selamat dari tikungan pertama, ya lu harus selamat di tikungan berikutnya lagi. Kenapa? Karena memang semuanya harus ngegas. Jadi kata Pecco Bagnaia ya memang kayak hutan, yang selamatnya selamat, yang nggak selamatnya nggak selamat. Jadi itu tergantung pendekatannya. Dan dia juga sedikit agak membela Marc Marquez sih dalam hal ini. Jadi dia bilang, setahu saya memang Marc Marquez itu tidak dalam kondisi ingin menyalip. Tetapi memang dia sebaiknya melakukan pendekatan yang lebih baik dalam hal pengereman. Jadi ya kita lihatlah nanti akan seperti apa. Karena di Argentina nanti kita otomatis sudah kehilangan 4 rider. Pol Espargaro, Enea Bastianini, Marc Marquez, Oliveira. Udah MotoGP cuman segitu ridernya, dikurangi lagi 4. Dan kita belum tahu lagi nanti di sprint race Argentina siapa lagi yang jadi korban. Itulah kenapa Papa Kembar meminta para rider untuk berkumpul, kalau nggak salah di hari Rabu atau hari Kamis pagi,
pokoknya di luar sirkuit, untuk punya kesepakatan bersama yang akhirnya nanti akan dibawa di rapat Komisi Keselamatan yang dihadiri oleh FIM dan Dorna. Jadi mereka bikin pertemuan khusus sendiri para rider, punya kesepakatan bersama untuk nanti dibawa ke FIM dan Dorna. Ya, gua nggak tahu apakah itu akan punya arti khusus untuk sprint race-nya bisa dihentikan atau gimana, nggak tahu. Atau mereka punya cara baru soal sprint race, apakah ada format barunya atau kualifikasinya bagaimana, kita lihat aja nanti. Jadi, sekarang kita bahas soal Portugis GP perpabrikan. Jadi, Ducati diwakili oleh Pecco Bagnaia itu bilang, motor saya berdasarkan 2 race pertama ini sudah komplit. Saya lebih suka motor yang ini daripada motor tahun lalu. Kenapa? Karena motor yang ini lebih enak saya bawa. Lebih ibarat kata lebih fit dengan gaya berkendara saya. Jadi saya sudah nggak komplain deh. Nah itu menurutnya Pecco Bagnaia. Marco Bes yang pakai GP22 itu juga sama optimisnya. Dia bilang motor GP22 ini itu lebih baik daripada motor bekas yang tahun lalu yang dia pakai. Dia kan pakainya motor bekas terus. Jadi dia bilang ya menurut saya potensinya masih banyak. Dan saya agak optimis bahwa saya bisa mengejar Pecco Bagnaia. Jadi mereka tuh agak-agak bercanda kemarin tuh waktu habis race. Jadi begini sih Pecco bilang, Bes, kau ini lumayan bagus loh Bes. Selisihnya cuma 0,2 detik dari saya. Kok hampir dapat saya loh. Jadi si Bes bilang, tunggu aja nanti gue dapat loh. Jadi itu jadi bahan bercandaan. Tapi memang seperti itulah anak-anak akademi. Yang nggak ikut bercanda ya cuma lu kemarin nih. Akhirnya crash lagi. Tapi ya begitulah, beda gen soalnya. Iya kita nggak bisa memaksakan DNA. Kemudian yang kedua adalah Aprilia. Maverick Viñales itu untuk pertama kalinya sumringah di Aprilia. Jadi dia bilang kayak gini, penyakit saya yang selama ini sering terjadi itu kan dia kalau start kan suka melorot. Nah sekarang adalah dia menolak untuk melorot. Jadi dia nge-push aja sejak start. Jadi dia bilang saya berhasil mengatasi penyakit start saya dan saya optimis bahwa suatu saat nanti motor ini bisa menang. Dia bilangnya seperti itu. Kemudian KTM yang punya masalah ban justru pangeran KTM. Brad Binder itu punya masalah ban, jadi dia bilang saya sudah ada di limit, udah habis ban soalnya 5 lap terakhir udah habis ban saya. Yang kasih review bagus itu cuma Jack Miller. Mungkin karena dia mantannya Ducati, jadi dia tahu caranya ngegas motor. Jadi dia bilang kelemahannya KTM ini cuma satu, nggak bisa menyalip di trek lurus. Jadi entah top speednya, entah apanya, pokoknya dia bilang nggak bisa menyalip di trek lurus. Kalah kalau di trek lurus. Sisanya bagus. Jadi memang Jack Miller ini dipuji sama para rider di sprint race. Karena di sprint race dia lumayan bagus loh. Gue juga mengakui bahwa selama ini di tes itu dia memblay bukan main. Tapi pas di sprint race luar biasa. Tapi memang dia bilang, kalian patut mewaspadai saya kalau di sprint race. Jadi memang dia cepat. Jadi di sprint race tuh para podium sempat bilang kayak gini, dia itu ternyata cepat loh si Miller. Nah, ya namanya juga ex Ducati. Jadi memang dia terbiasa untuk nge-push. Jadi yang dapat ori kemarin itu sebenarnya memang adalah Jeroen Rakor, Marc Marquez. Di sprint race dia yang dapat, di full race juga dia yang dapat. Itu kalau bukan gara-gara Papa Alis nongol, itu mungkin dia akan baik-baik saja, teman-teman. Cuman karena dia nabraknya Papa Alis tiba-tiba nongol di depan, ya udah habis. Ya namanya santan instan, mau ban lu seori apa juga, kalau santan instan di situ ya di situ juga. Kelar loh. Jadi ya kita lihat nanti di Termas undian ori jatuh pada siapa, karena itu diundi. Nggak ada rider Akamsi dan nggak ada Jeroen Rakor, jadi belum ada bayangan siapa yang mau dipatok buat ori, jadinya masuk undian. Kita lihat siapa yang dapat undian. Kemudian kita bahas Honda. Honda rider terbaik yang finish kemarin adalah Papa Lukas, Alex Rins. Apakah reviewnya bagus? Yang optimis soal Honda kemarin itu cuman Joan Mir. Jadi Joan Mir bilangnya kayak gini, akhirnya saya bisa merasakan full race pertama kali dengan motor Honda. Jadi ini lebih kepada pengenalan saya bagaimana potensi fullnya motor Honda saat saya kendarai untuk full race. Ya dari sini kita bisa melihat di mana kita akan mengimprove motor ini. Jadi saya merasa potensinya masih banyak. Kita akan pelajari nanti race by race.
Sementara Papa Lukas lain cerita, kalian kan udah tahu dia agak kurang support dari pabrikan, terutama soal part. Motornya dia juga sebenarnya beda sama motornya para pabrikan. Sasisnya beda. Jadi Papa Lukas tuh bilangnya kayak gini, saya itu 10 besar itu lebih karena banyak rider yang crash di depan. Kalau nggak ada yang crash di depan ya mungkin saya lebih jauh lagi di belakang. Jadi ya kita lihatlah nanti di Argentina akan seperti apa. Motor ini agak susah untuk trek lurus. Sebenarnya bukan masalah aerodinamis. Apalagi kan katanya bakal ada sasis Kalex yang nongol. Jadi Papa Lukas bilang, motor ini yang susah adalah perpindahan gigi dari gigi 4 ke 5 dan dari gigi 5 ke 6. Memang kalau di gigi rendah dia ini powerful. Tapi kalau sudah gigi tinggi, itu nggak se-powerful gigi rendah. Nah, masalahnya adalah itu perkara mesin. Nah, mesin kan sudah engine freeze, jadi nggak bisa diapa-apain lagi itu mesin. Nah, sementara masalahnya dia adalah gear shift. Jadi dia bilang, ya mungkin bisa ganti knalpot, ganti aero, ganti sasis, ganti segala macam, tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah gear shift-nya. Jadi Papa Lukas tuh bilang, motor ini karena susah di gigi tinggi, saya jadinya nggak bisa menyalip siapa-siapa di track. Jadi itu yang agak susah untuk Honda. Jadi dia bilang ya kita lihatlah nanti di Termas akan seperti apa potensi motor ini, dan apakah Honda akan memberikan saya part baru. Tetapi ya saya sendiri juga nggak bisa dibilang optimis sih, karena memang Termas itu punya lintasan lurus yang panjang. Jadi ya kita lihat aja lah nanti. Begitu sih katanya Papa Lukas. Alex Rins ini kalau mau dibilang optimis banget ya, dia sebenarnya lumayan kritis kalau soal Honda. Tapi ya kalau menurut gue, dia memang orangnya detail. Agak berbeda dengan Joan Mir. Kita sudah bahas Ducati, kita sudah bahas Aprilia, KTM sudah, Honda sudah. Nah, yang paling terakhir Yamaha. Dua rider ini sebenarnya punya pandangan berbeda soal motornya. Yang pertama dulu kita bahas yang pesimisnya, Quartararo. Ini memang yang bisa dibilang sudah nggak tahu mau diapain motornya. Karena itu kelihatan sekali kelemahannya Yamaha. Jadi dia bilang begini, saya sudah bingung mesti diapain. Kenapa? Karena memang ini motor nggak bisa kencang di trek lurus. Kita cuma bisa menunggu menyalip di tikungan. Tetapi kalau mau menyalip di tikungan, itu juga banyak motor yang bagus di tikungan. Terutama kalau sprint race, itu kan senggol bacok. Jadi ya lu nggak bisa nunggu strategi nyalip di tikungan. Keunggulannya Yamaha itu cuma di tikungan, sementara di trek lurus dia nggak ada keunggulan. Ya memang trek lurus adalah kunci. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit start. Jadi dia selalu melorot di start. Di sprint race dia melorot gara-gara launching kontrolnya bermasalah. Yang kedua ya karena memang motornya lemah. Jadi dia bilang kayak gini, saya nggak tahu apakah ini sumber masalahnya karena kami punya mesin inline sementara rider lain punya mesin V4, atau memang karena ini adalah kelemahan Yamaha dibanding motor lain. Jadi saya sudah nggak tahu mau diapain ini motor. Nantilah kita coba cari solusinya bagaimana per sirkuit. Mungkin nanti akan ada sirkuit yang memang pro dengan Yamaha atau bagaimana. Tetapi untuk saat ini saya sudah bingung mesti diapain ini motor. Karena memang kelemahannya itu adalah trek lurus. Sementara trek lurus itu sangat penting untuk motor saat ini. Motor-motor lain yang V4 itu bagus di trek lurus. Lah kita inline sendiri, cuman bisa bagus di tikungan. Lah kalau dipakai sprint race ya memble sudah. Bye-bye. Mau pakai caranya Marc Marquez, nggak pakai ngerem. Jangan salah, motor Marc Marquez juga V4. Jadi memang begitulah. Sudah bingung lah si Quartararo. Sementara Morbidelli as always dia selalu optimis. Meskipun gue tuh yang agak-agak bayangkan dia itu finishnya terakhir loh, di belakangnya Raul Fernandez. Jadi sorry tuh saya kalau menurut gue ya itu bukan prestasi yang dibanggakan sih. Lumayan bawa pulang 2 poin, tapi yang menurut gue itu tetap posisinya tetap mengasihkan kalau menurut gue. Tapi ya memang dia ini anaknya Bebe Vale banget. Tetap optimis, dia bilang, ya pertama saya lebih cepat daripada ketika saya tes. Yang kedua, motor saya ini sekarang saya bisa lebih kenal ketika race harus bagaimana. Jadi ya di antara yang jelek-jelek saya akan mengambil yang bagus-bagusnya aja. Udah kayak gitu aja dia bilang.
Ya mau diapain lagi? Jadi kemarin buat yang nanya, bener nggak itu si Jorge Martin bakal ke Yamaha? Gua bilang itu bukan hoax, itu bener. Jadi memang akhir tahun lalu, itu kabarnya manajernya Jorge Martin itu udah ngomong sama Papi Peri Lin Jarvis untuk menyiapkan tempat bagi Jorge Martin kalau ternyata dia itu performanya bagus di Pramac. Jadi kan memang Jorge Martin maunya kan seat pabrikan tuh. Nah sementara kalau di Ducati kan dia mustahil. Kenapa? Karena memang kontraknya Enea Bastianini dan Pecco Bagnaia itu nggak bisa diganggu-gugat. Minimal 2 tahun. Nah sementara kan di kontraknya 1 tahun. Jadi manajernya itu gosipnya sudah mengadakan pertemuan tertutup dengan Lin Jarvis untuk disediakan tempat bagi dia sebagai teammate-nya Quartararo. Nah tentu saja yang didepak ya siapa lagi kalau bukan Franco Morbidelli. Nah ini yang lumayan menarik kalau menurut gua. Karena waktu sprint race itu Ramon Forcada itu sempat mempertanyakan apa yang terjadi dengan Franco Morbidelli. Jadi dia itu sempat berkomentar, dia bilang, saya ingin tahu apa yang terjadi di pedoknya Morbidelli. Kenapa? Karena memang Raymond Forcada ini sangat mengenal tabiatnya Morbidelli. Dia tahu potensinya Morbidelli itu seperti apa. Jadi kalau sampai Morbidelli itu nggak bagus-bagus, dia mulai mempertanyakan dukungannya Yamaha ini apa. Karena nggak mungkin Franco Morbidelli sejelek itu. Ya, gue sih nggak tahu apakah ini perkara Franco Morbidelli-nya yang terlalu santai atau memang Yamaha yang nggak punya support yang bagus untuk Franco Morbidelli. Dalam tanda kutip, mereka memang sedang men-setting supaya Morbidelli ini bisa didepak. Who knows? Kenapa? Karena memang seatnya itu mulai disediakan untuk Jorge Martin atau kalau nggak untuk Alonso Lopez. Kalau nggak salah, yang dari Moto2. Itu juga katanya sudah ngomong sama Lin Jarvis akhir tahun lalu. Jadi banyak yang melobi seatnya Morbidelli selain Toprak. Nah sementara Morbidelli ini kartu asnya adalah Muni VR46. Kalau mau Muni VR46 bergabung, maka lu harus mendukung Morbidelli. Nah masalahnya adalah kalau Morbidelli performanya nggak bagus, ya Yamaha ada alasan untuk mendepak dia. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi ya udah kita bahas 5 pabrikan, Ducati, Aprilia, KTM, Honda, Yamaha. Gua nggak tahu ini berapa menit panjang ya. Ditambah lagi nanti gua pasang videonya Bebe Vale. Kita lihat aja nanti apakah admin akun bisa pasang videonya atau enggak. Kalau nggak bisa ya kalian cek aja di postingan gua. Nanti gua posting aja lah. Kalau memang nggak bisa nanti gua bikin postingan khusus untuk linknya ke video itu. Oke? Itu aja teman-teman. See you next time. Bye-bye.